Pencabutan hak politik terhadap koruptor didasarkan pada KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kita lihat isi dari undang-undang itu. Hukuman tambahan tercantum dalam KUHP pasal 10 butir B, yakni 1. Pencabutan hak-hak tertentu, kemudian perampasan barang-barang tertentu, dan 3. Pengumuman putusan hakim. Ini pengumuman juga dimasukkan ke dalam itu ya, hukuman tambahan. Sementara itu di KUHP pasal 35 ayat 1 disebutkan, hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya, ialah 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. Kemudian, hak memasuki angkatan bersenjata. Dan ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Ya, sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 99, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman tambahan terdapat dalam pasal 18 butir D yang berbunyi pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Ya, dialog kita lanjutkan masih bersama Pak Asep Iwan Iriawan dan melalui sambungan telepon sudah bergabung bersama kita juru bicara KPK, Johan Budi. Pak Johan Budi. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Johan. Ini menarik sekali sebetulnya kalau kita bicara soal penarikan hak politik, ada beberapa terdakwa yang pernah dituntut hak politiknya untuk dicabut tapi tidak diterapkan, tapi ada juga yang pada akhirnya dikabulkan. Nah, tapi juga kita bicara ada juga beberapa terdakwa yang tidak pernah diterapkan pencabutan hak politiknya. Ini pertimbangannya apa sebetulnya, Pak Johan? Gini, jadi ada filosofi ya, yang mendasari kemudian di dalam kepemimpinan KPK yang periode kedua ini ada tambahan tuntutan atau dakwaan dengan hukuman tambahan tadi, yaitu dicabut untuk dipilih dalam jabatan publik ya. Yang mendasari pertama adalah ada beberapa kejadian terpidana yang kemudian selesai menjalani hukuman karena dia terkena kasus korupsi. Setelah itu dia menjabat kembali. Ada beberapa itu contoh. Contohnya di mana Pak Johan? Kalau nggak salah di Riau, kasus di Riau, saya lupa persisnya. Jadi dia setelah divonis bersalah, dihukum, kemudian dia kembali menduduki jabatan itu. Tentu ini mencederai rasa keadilan publik, ya, rasa keadilan masyarakat. Yang kedua, di dalam proses penegakan hukum dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi itu ada tujuan juga untuk mendapatkan efek deterrent effect ya, atau efek jerak. Salah satu cara saya kira yang sekarang dilakukan oleh KPK adalah menerapkan hukuman tambahan itu, menuntut hukuman tambahan dengan mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik itu. Mendasari itulah kemudian beberapa perkara belakangan ini dalam periode yang ketiga ini ada yang dituntut juga dengan hukuman tambahan itu. Taruhlah kita sebut misalnya Pak Joko Susilo ya, kasus Korlantas itu juga dikabulkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Kemudian yang terbaru adalah Pak Lutfi Hasan Iskak ya, yang kemudian juga dikabulkan oleh Mahkamah Agung yang sekarang sedang menjalani proses di persidangan dan juga masih dalam tahap banding adalah kasusnya Pak Akil, kemudian juga yang sedang dalam proses di persidangan untuk kasusnya Anas Urbaningrum. Itu juga ada tambahan hukuman tadi. Kasus Atut? Termasuk juga Ibu Atut ya, Ibu Atut juga dikenakan juga hukuman tambahan ya. Memang tidak dikabulkan ya di tingkat pertama, tapi kita banding. Oke, Pak Johan, ini kalau kita bicara soal tadi salah satu kasus yang terjadi di Riau, ini memang menjadi titik awal ya, pada akhirnya KPK menerapkan hukuman tambahan pencabutan hak politik terhadap terdakwa kasus korupsi ya? Salah satu trigger lah. Kira-kira salah satu trigger itu adalah ada kejadian atau peristiwa itu ya. Dan saya yakin tidak hanya kasus di Riau, ada beberapa kasus ya yang tentu akan mencederai itu tadi. Bagaimana mungkin orang yang tidak proper yang
terkait dengan amanah jabatan itu, kemudian dia menjabat kembali. Gitu. Ini kan menyakitkan atau mencederai perasaan rasa keadilan publik. Dengan alasan yang sama Pak Johan, dengan alasan bahwa ini akan mencederai keadilan di masyarakat. Apakah kasus-kasus korupsi yang menimpa pejabat-pejabat publik nantinya ini akan selalu diterapkan tuntutan pencabutan hak politik? Ya, itu nanti tentu dilihat dari bagaimana tersangka ya, kalau dalam proses penyidikan itu kooperatif dengan penegak hukum. Kalau dia misalnya mengakui dan lain sebagainya kooperatif, mungkin bisa jadi pertimbangan juga untuk tidak mengenakan itu. Tetapi yang pasti seperti disampaikan oleh pimpinan KPK bahwa ini bisa jadi rujukan kita di KPK setelah ada dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Ini bisa menjadi rujukan di KPK untuk juga mengenakan hukuman tambahan pada perkara-perkara yang ditangani oleh KPK menyangkut pejabat publik ya, atau penyelenggara negara. Artinya kalau ada tersangka atau terdakwa yang kooperatif memberikan segala keterangan kepada KPK yang dibutuhkan oleh KPK, maka pencabutan hak politiknya bisa saja tidak dituntut ya, artinya untuk dicabut ya? Ya, bisa saja tidak itu. Apalagi dia berlaku sebagai justice kolaborator ya, sekarang terkenal dengan sebutan GC itu bisa saja itu karena dia kan mengaku. Bukankah itu sebetulnya agak berseberangan dengan filosofi yang pertama tadi, Bang Johan, bahwa kalau koruptor sudah terpidana terus menjabat lagi ini akan mencederai keadilan di masyarakat? Bukankah itu sebetulnya filosofi awalnya tadi? Iya, itu kan salah satu ukuran tadi yang saya sampaikan bahwa hal yang menyangkut rasa keadilan publik tadi itu diantaranya adalah itu. Tentu tingkat kesalahan masing-masing pelaku tindak pidana korupsi kan tidak bisa disamaratakan. Ya. Tingkat kesalahan yang seperti apa yang hak politiknya harus dicabut, Pak? Ya, saya tentu tidak bisa menjawab itu karena itu yang tahu kan penyidik ya dan jaksa penuntut umum ya nanti yang akan menyampaikan itu tapi pada dasarnya semangat itu sedang digalakkan oleh KPK terutama yang menyangkut jabatan atau menyangkut pejabat publik atau penyelenggaraan negara. Artinya memang pencabutan hak politik ini betul-betul bergantung pada penyidiknya nanti ya? Ya, nanti bukan menjadi semangat secara umum bahwa pejabat publik yang korupsi ini harus dicabut hak politiknya? Itu dasarnya adalah pemberantasan korupsi itu kan harus mencerminkan atau menghasilkan dua hal ya. Yang pertama, sebanyak mungkin harta yang dikorup itu dikembalikan. Yang kedua, harus menimbulkan deterrent effect itu. Nah, salah satu untuk menimbulkan deterrent effect itu kan tadi itu. Salah satunya adalah dengan menerapkan hukuman tambahan itu. Ya, kalau kita bicara soal deterrent effect, bukankah mestinya hak politiknya memang harusnya dicabut, Pak Johan? Iya tadi itu kan saya tidak mengatakan bahwa politiknya tidak dicabut kan. Tadi kan kalau ditanya apakah semua disamakan itu kan tergantung dari tingkat kesalahan tadi loh. Sejauh mana orang ini melakukan tindak pidana korupsinya itu gitu kan tentu tidak sama ya, ada pelaku utama ya kan, ada yang ikut serta, itu kan harus dilihat juga kan, tidak bisa langsung semua disamaratakan. Itu yang maksud saya tadi. Artinya kalau pejabat publik dia bukan pelaku utama, dia hanya ikut serta saja dalam kejahatan itu, sangat mungkin hak politiknya masih tetap diberikan ya? Ya, dan juga itu tadi faktor kooperatif ya, dia mengakui kesalahannya, dia bersikap sebagai justice kolaborator mengungkap kasus korupsi yang lebih besar gitu misalnya. Ya, dengan harapan itu setelah kan mengakui dia kapok. Nggak harus itu kan harus diakomodir juga karena kan ada kesepakatan bersama antara KPK, kemudian Mahkamah Agung, Kumham, kemudian LPSK mengenai perlakuan khusus ya quote-unquote terkait orang yang bertindak sebagai justice kolaborator itu. Baik. Pak Johan Budi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.